Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari, biasa dipanggil Dian, dengan NIM 214110407027 dari Universitas Islam Negeri Profesor Saifuddin Zuhri Purwokerto. Baik, di sini guna memenuhi tugas mata kuliah PKN untuk UAS 2, bahwa sini saya akan berbicara mengenai wacana yang saya ambil mengenai problematika pekerja rumah tangga di Indonesia, dan saya akan menganalisis realitas dari wacana tersebut mengenai sudut pandang keadilan gender. Baik, permasalahan yang terjadi kali ini kerap kali mengidentifikasi bahwa dalam problematika pekerja rumah tangga yang seharusnya dikerjakan bareng-bareng, namun kenyataannya dilimpahkan pada wanita, terutama pada ibu. Baik, seperti ketika mencuci piring biasanya melakukan siapa? Ibu. Kemudian masak, siapa kebanyakan yang sering melakukan? Ya ibu. Beberes, melakukan siapa? Ibu. Kalau enggak, anak perempuannya yang biasa membantu ibunya. Kemudian mengasuh bayi, sudah pasti ibu. Dan lain yang sebagainya. Banyak yang bilang bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa, seperti lahong kader kodratnya wanita seperti itu. Akhirnya banyak yang mengatakan kalau wanita memiliki keunggulan bisa melakukan pekerjaan secara bersamaan atau multitasking. Misal seperti ketika menyiapkan makanan, ibu ketika lagi masak sambil menggendong adik kita yang kecil, terus ya nyapu, ya kemudian ngepel, kan itu pekerjaan yang cukup berat, cukup menguras tenaga. Ya walaupun hanya sedikit, tapi itu cukup melelahkan sih buat saya. Namun, studi baru yang terbit di jurnal ilmiah PLOS ONE mengidentifikasikan bahwa mereka menemukan tugas ganda atau multitasking yang pada dasarnya dipengaruhi oleh kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas. Jadi, tidak ada hubungannya dengan wanita lebih bisa melakukan pekerjaan ganda ketimbang laki-laki. Namun sebenarnya laki-laki juga bisa melakukan. Nah, hal tabu seperti itu ini bisa terjadi karena dari dulu atau ya dari nenek moyang kita sering mengatakan bahwa tugas wanita adalah sumur, dapur, dan kasur. Mungkin hal seperti itu jika dikaitkan dengan agama, alasan mereka mengatakan seperti itu bahwa karena itu merupakan rasa bentuk hormat mereka terhadap suami mereka, di mana ketika mereka melayani dengan baik, mereka akan mendapatkan atau menciptakan pahala baginya atas abdinya mereka terhadap suami mereka. Nah, untuk mencegah adanya perbandingan gender dalam rumah tangga, sebagai suami harus juga merasa peka dengan keadaan istri yang sudah capek mengurus rumah tangga, mengurus di rumah. Misal ketika libur ya, suami bisa bagi tugas di mana mencuci, istrinya memasak, ketika suami yang menyapu, istrinya yang mengepel. Sosit bukan? Iya sih. Bisa bilang seperti itu, di mana ada pembagian tugas untuk meringankan satu sama lain. Nah, toh itu semua untuk mereka bersama, untuk menanggulanginya. Juga harus ada keterbukaan satu sama lain guna meluruskan hubungan dalam rumah tangga. Hal yang dapat kita lakukan sejak kini, yakni kita sudah belajar dari sekarang mengenai hal tersebut dengan baik. Jadi ketika kita sudah berumah tangga, kita sudah bisa memiliki fondasi kuat untuk rumah tangga kita. Jadi agar kita hidup sakinah, mawadah, warohmah, dengan kita mempelajari hal-hal yang penting dalam rumah tangga, tidak asal-asalan dalam mendirikan rumah tangga bersama. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila banyak perkataan atau tutur kata yang kurang tepat dalam perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur mangkola wala tandur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.